kasus paling sering terjadi yang dialami oleh pemudik? Dia di rest area terus starter agak susah. Itu kebanyakan adalah, tapi kalau mesinnya mati, giginya bisa masuk. Udah dapat 500 kilo mungkin dari Jakarta ke Jogja, itu direm kok bunyi mas. Ketika panas itu akan susah hidup. Nah, bannya gini pak, oklek. Kalau udah pecah biasanya dia gini pak, digas mobilnya lari kanan, lepas gasnya lari kiri. Tapi penyimpanan atau life-nya itu hanya tinggal 28%. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tapedia. Selamat sore. Masih siang sih sebenarnya ya. Jadi mempersiapkan diri untuk mudik dan berbuka puasa. Ya, Sobat Tapedia, di bengkel AHA Motor Yogyakarta sudah ada Mas Hardi yang akan berbagi informasi kepada kita tentang banyak hal, informasi-informasi penting yang mungkin kita bisa manfaatkan untuk persiapan kita mudik di tahun hari ini. Sobat Tapedia, apa yang akan kita bagi ini sangat penting sekali ya, karena ini akan kita ambil pengalaman dari Mas Hardi di bengkel AHA Motor Yogyakarta tentang apa keluhan atau apa kasus paling sering terjadi yang dialami oleh pemudik. Kopling itu diinjak enteng terus nggak bisa masuk giginya. Sesampai di tujuan, atau mungkin kasus itu terjadi di antara rumah dan tujuan mereka di kampung halaman. Apa saja yang paling sering terjadi? Ada kita tanya Mas Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari terakhir pak. 10 hari terakhir. Semoga terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana pak? Baik. Mau mudik? Ya, persiapan. Iya persiapan, ya kan? Oke, kita akan bahas teman-teman. Ya. Apa pak yang bisa? Itu Mas Hardi. Yang paling sering pengalaman dari bengkel AHA Motor. Apa sih? Tiba-tiba datang gitu kan, kawan-kawan dari plat K. Ini plat K nih. Ada plat B di sana. Ini ada plat apa nih? Oh, plat AB. Biasanya udah pada masuk ya Mas ya? Mobil-mobil mudik dengan keluhan-keluhan apa saja yang paling sering terjadi? Yang paling sering terjadi, biasanya tuh Pak, kan posisi mudik itu kan kebanyakan pengendara ini kan malam hari ya. Oh iya benar. Malam hari. Jadi ketika siang hari mungkin dia masih semua dicek, tapi begitu malam hari lampunya mati. Setelah perjalanan ya? Setelah perjalanan baru tahu itu lampunya mati. Itu kita sering banget. Jadi posisi mobil masuk, itu pertama lampunya mati. Terus kedua, ketika dia perjalanan kena hujan, wipernya jelek. Jadi ini harus dicek nih dua teman-teman. Ini sering diabaikan. Tapi ini ternyata begitu datang ke bengkel, ya sepele sih. Bengkel buka nggak mas? Buka pak. Masuk, total ganti lampu, total ganti wiper, kayak gitu. Terus ada yang perlu pembongkaran. Kalau dia mengalami kerusakan, yaitu kampas rem, kampas kopling. Jadi dua kampas ini. Untuk mobil yang dia manual, itu kampas kopling itu sering terjadi pak. Misalnya dia selip, atau misalnya dia kalau model kayak Grand Divina, March, Evalia itu dia mengalami nyeplos pak. Jadi nyeplos koplingnya. Nah, ketika dia nyeplos koplingnya itu dia diinjak enteng. Jadi kopling itu diinjak enteng terus nggak bisa masuk giginya. Ketika mesin hidup giginya nggak bisa masuk, tapi kalau mesinnya mati giginya bisa masuk. Nah itu kalau udah kayak gitu biasa kita harus turun transmisi, kemudian kita mengganti kopling. Nah kalau untuk ganti kopling ini kan karena hampir di setiap pengecekan itu nggak bisa ngecek ketebalan kampas pak. Jadi kalau kita mau tune up berkala, kemudian kita cek secara visual itu nggak akan kelihatan kondisi kampas koplingnya. Kayak gitu. Jadi ya ketika sebelum mudik itu biasa dicek general, oke aman. Tapi begitu di jalan qadarullah kampas koplingnya habis. Bisa jadi karena memang kampasnya udah tipis sebelumnya, atau mungkin bisa jadi ketika dia perjalanan sering menghadapi kemacetan karena mungkin si pengendaranya kurang begitu mumpuni dalam mengangkat dan lepas kopling, itu akhirnya sering terjadi yang namanya gandul. Jadi bahwa mobilnya itu kampasnya kayak diseret, harusnya dia ada seketika dilepas ya toh. Bukan seketika ya, kalau seketika dilepas nanti mati. Mobilnya bisa standing, lompat ya lompat. Itu kalau enggak dia lepasnya pelan-pelan tapi terlalu lama di panjer kampasnya, apa namanya, pedalnya, sehingga yang terjadi kampasnya cepat tipis kayak gitu. Nah itu pak, itu kopling. Terus ada kampas rem juga. Jadi kampas rem meskipun mungkin dia pernah dicek, tapi dia kondisinya di jalan kena hujan, kena kotoran sehingga timbul bunyi. Nah itu sering begitu jalan udah dapat 500 kilo mungkin dari Jakarta ke Jogja atau Jakarta Jawa Tengah, itu direm kok bunyi mas. Nah itu sering.
Meskipun dia sebelumnya udah dicek rem, remnya tebel, tapi ternyata di perjalanan kena kotoran, kena air, itu dia bisa bunyi. Terus juga yang paling sering masuk ke kita itu di perjalanan mungkin dia kena lubang, itu yang terjadi ball joint sama bearing roda. Jadi kalau untuk elektrikalnya itu tadi ya, itu lampu, wiper. Untuk kampas itu ada kampas rem, kampas kopling. Kemudian untuk perkakian itu biasanya ball joint sama bearing. Itu Pak, ball joint sama bearing ini kena itu biasanya ketika dia udah di atas 60 km/jam, itu dia timbul suara dengung. Nah mungkin di Jakarta biasa pakai di kota-kota, jadi kecepatan paling maksimal hanya 50. Tapi begitu dipakai keluar kota, itu 60 ke atas, kok ada suara dengungnya. Bisa jadi, bener ya. Akhirnya dipakai, dia nggak semakin bertambah parah sih memang, tapi kan lama-lama kan dia terasa risih Pak. Setiap kali kecepatan tinggi kok ada suara kayak knalpot racing yang ngikutin dia gitu. Padahal itu dari mobilnya sendiri, gitu. Begitu dicek di kami, ternyata bearing roda kayak sama kayak ini nih. Ini lagi ganti bearing roda ini. Mobil ini. Nah ini lagi ganti bearing roda Pak. Nah bearing rodanya dia salah satu tanda ciri bearing roda kena itu ketika mobil diangkat, kemudian bannya itu kita putar, itu di area shock yang kita pegang atau di area beam atau arm yang kita pegang itu ada getaran. Nah, ketika ini diputar, maka dia terdapat getaran di sini di dua titik ini. Nah, itulah penyebabnya yang mengakibatkan ketika dia kecepatan 60 ke atas itu ada getaran atau ada suara dengung, ya gitu Pak. Nah, itu kalau misalnya nggak diganti gimana Mas Adi? Sebenarnya dalam hitungan kilometer yang aman ya, misalnya di bawah 2000 km itu masih bisa dipakai. Tergantung dengungnya juga sih. Tapi kalau sebelumnya dia nggak dengung terus tahu-tahu dia dengung, nah itu dia masih bisa dipakai 2000 km biasanya aman. Tapi gitu. Suaranya nggak hilang ya? Suaranya nggak hilang. Kayak gitu. Nah itu kecepatan 80 itu kan biasa pengendara kan 80 sampai 100 ya. Rata-rata apalagi kalau di tol ya. Itu dia sangat bising sekali, apalagi kalau gasnya dilepas. Kalau pas posisi gasnya diinjak ya mungkin agak samar dengan suara mesin, dengan suara knalpot kalau dia racing. Tapi kalau dilepaskan pedal gasnya, itu suaranya akan mendominasi. Nah kayak itu. Mas Fadri, sedikit pertanyaan tentang bearing. Bearing ini bisa disebut dia sudah keadaan darurat nih. Ya. Kan tadi bunyi. Nah, ini sudah darurat ini seperti apa ciri-cirinya? Bannya gini Pak, oklek. Gitu. Jadi kalau kena jalan yang jelek pun juga bunyi. Tapi sebelum ke arah sana pasti sangat nggak nyaman banget suaranya. Udah parah sekali. Jalan jangan nyampe 20 km/jam lah, itu udah kedengeran kalau bearingnya betul-betul parah. Tapi kalau orangnya udah betul-betul apa ya yang terjadi, banyak akan ngogel. Ya gitu, karena itu merupakan tumpuan tengah dari hub yang megang roda. Ya gitu. Nah, kemudian tadi ada ball joint. Ball joint itu juga sama. Itu di area kaki-kaki juga. Kalau ball jointnya itu cenderung penyebabnya adalah jalan yang tidak rata. Jadi jalan yang nggak rata itu dia mengakibatkan benturan, Pak. Benturan itu ya bisa merusak bearingnya, bisa merusak ball jointnya. Karena yang paling dekat dengan roda itu kan kedua tempat ini tadi. Jadi mobil-mobil yang masuk ke kita kalau misalnya dia habis dipakai jarak jauh, itu kalau kaki-kaki itu yang paling urgent untuk diganti. Misalnya dia di antara pilihannya, antara busing, arm atau dia ball joint, maka meskipun sama-sama di satu arm, di satu medan arm, tapi kalau busing itu dia paling biasanya baru retak. Kalau udah pecah biasanya dia gini Pak, digas mobilnya lari kanan, lepas gasnya lari kiri. Itu kalau udah parah, busing arm ya terutama ya, itu udah kalau udah parah kayak gitu. Tapi kalau untuk ball joint itu tinggal nunggu ada jalan yang nggak rata, jeglong gitu Pak, itu udah bisa bikin lepas. Kalau ball jointnya bisa lepas, wah itu yang satu bannya ke kanan, satu bannya ke kiri. Jadi nggak bisa ngikutin ini setir dia. Nah itu kita pernah dapetin juga. Nah untuk yang bagian mesin itu biasanya sih kalau pemudik kan udah rutin cek sebelumnya Pak ya. Kayak oli mesin itu jarang. Oli mesin jarang, air radiator pun juga jarang sekali. Malah yang sering itu fan bell. Fan bell. Jadi fan bellnya dia retak-retak, mungkin dia bunyi, mungkin dia tergores. Jadi ada beberapa PK alur itu mungkin ada 6 PK, 7 PK
itu tinggal 2 PK. Karena bisa jadi di jalan dia mengalami sobek, Pak. Sobek. Jadi fan bearing kan dia kan terbuat dari karet, Pak. Ya. Ya, ketika dia udah retak-retak itu, kalau dia posisi servis dia nggak diganti, maka biasanya akan mengalami masalah ketika di putaran tinggi. Putaran tinggi panjang konstan itu fan belt rata-rata pada entah cuil, entah dia sobek beralur, itu mengakibatkan bunyi yang cukup parah ketika mesin nyala. Kayak gitu, Pak. Itu paling enggak 7 itu tadi, Pak. 7 ya? Yang paling sering. Baik, Mas Ari, kita coba mendalami satu-satu ya pertanyaan. Kalau saya pengen bertanya itu masalah ini ya, wiper ya, Mas. Ya. Nah, apa sih urgennya wiper itu untuk pengendara? Wiper untuk pengendara itu terutama dia kalau posisi debu, posisi hujan lebat, itu dia sangat penting sekali karena kan gini. Beberapa pemilik mobil itu bisa jadi ya di daerah asalnya sana nggak hujan. Tapi begitu dia ngelewatin, misalnya dari Jakarta ke Jawa Tengah, lewatin Brebes, lewatin Bumiayu, itu di sana rentan hujannya cukup tinggi, apalagi kalau misalnya dia lewat Pantura, ya kan? Itu kan dia kadang-kadang di perjalanan hujan. Nah kalau hujan ketika dia siang maupun malam, wiper itu dia nggak diganti sebelumnya, maka yang paling sering kena adalah pasti kaca. Oh, kaca. Jadi kacanya jadi baret, jadi beralur kacanya. Yang tadinya sebelumnya mungkin nggak hujan kan dia ada kotoran, Pak, entah pasir, entah debu, ya kan, atau mungkin dia memang di perjalanan di belakang truk yang ada membawa pasir, nah itu kan dia kan akan ngenain kaca. Nah kalau ketika kotoran itu dia tadi ada menyelinap di tengah-tengah wiper, itu dia mengakibatkan kaca itu menjadi beralur, Pak. Nah kalau kaca udah beralur nanti resikonya di malam hari. Jadi ketika malam hari itu dia mengalami yang namanya pembiasan cahaya. Jadi gara-gara kacanya itu dia beralur, ketika dapat sinar dari arah berlawanan, wah itu pengendara jadi silau. Jadi terhalangi, ya terbias lah cahayanya itu jadi nyebar gitu. Kalau udah nyebar gitu jadi nggak nyaman malam hari berkendara. Padahal paling enak itu sebenarnya mudik itu di malam hari. Iya. Kenapa? Bannya jadi dingin, Pak. Iya. Ban itu nggak cenderung nggak panas, kemudian BBM juga cenderung irit kalau malam kabin hari. juga ya? Iya, gitu. Baik, jadi penting banget ternyata wiper ini ya? Ya, wiper, Pak. Emang termasuk ini loh, Pak, kalau wiper kita bicarakan termasuk air washernya ya. Oh, iya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada wiper itu kan biasanya ada washer ya. Washer itu terletak umumnya itu di area dekat-dekat lampu. Nah, ini kalau ini di sebelah kiri pasir ini, Pak. Terus dicek ya? Ya, ini ada isinya tuh enggak? Gitu ya? Gambarnya kayak gini, Pak. Biasanya di beberapa mobil tuh udah ada dipsticknya gitu. Dia seberapa dalam. Untuk ininya, untuk mengetahui seberapa sisa air. Ini harus dicek, termasuk juga motornya itu harus dicek. Itu kalau untuk wiper. Nah, ini baterai juga harus dicek, Pak. Ini di depan kita ada Pajero ya. Sedikit melebar. Bahwasanya voltasenya bagus 12,79. Energi baterai untuk proses ngangkatnya dari pengisian terus ngangkatnya itu dia 99%, tapi penyimpanan atau life-nya jangka panjangnya itu hanya tinggal 28%. Waduh. Nah, ini udah mau mati nih. Iya, sebaiknya ini diganti, replace. Karena untuk penyimpanannya arus, kemudian dia untuk umur ke depan itu hanya tinggal 28%. Kalau kayak gitu nanti mobil tahu-tahu ditinggal makan, baru nggak makan, baru ditinggal 2 hari lah misalnya. Itu dia udah ngedrop. Untuk starter awal berat. Nah ini kayak ini nih, ini starter awalnya udah berat. Berat itu ya? Berat. Starter awalnya berat. Sobat Pedia, ciri-ciri aki itu sudah mulai drop ya, udah mulai lemah ya. Ini nanti mau dicek trackingnya sekalian. Paling trackingnya untuk starter awal itu voltage dropnya itu paling di bawah 10 volt yang pasti, di bawah 10. Nah, kalau ini agak keluar dari yang 7 tadi ya. Oh iya. Ini kalau soal baterai Mas, aki seperti ini. Kan kadang ada kawan itu dari rumah dia masih normal nih aki. Sampai di rest area istirahat sebentar gitu kan. Starter cuk. Berat. Itu biasanya udah ada tanda-tanda, Pak, sebelumnya. Jadi justru kalau yang kami dapati ya, aki yang tadinya lemah, begitu dipakai jarak jauh, itu malah ngisi dia.
malah bagus. Malah bagus biasanya. Tapi kan itu kan kalau dia life baterainya ini, life baterainya ini dia masih di atas 60%. Itu masih aman. Tapi kalau udah 28% kayak gini, ini cenderung lebih gampang ngedrop. Waduh. Nah, kayak gitu. Ini kita bicara minimum voltage atau voltage dropnya. Nah, ini cuma 9,02. Amannya sih 10 ya. Nah, ini dia cuma 9 volt. Nah, gitu. Untuk pengisiannya bagus. Ini dia masih 13,7. Jadi kalau udah model kayak gini, ini kita pasti rekomendasikan untuk dilakukan penggantian baterai. Kayak gitu. Kalau yang tadi Pak Taufik alami, misalnya dia di rest area terus starter agak susah, itu kebanyakan adalah dari solenoid starter. Oh, solenoid starter. Motor starter, solenoid starternya itu kan dia kan ada solenoidnya Pak yang bikin pinionnya itu bisa mendorong yang bendik ya kalau bahasa ininya, bahasa apa namanya, bengkelnya itu dia bisa memutar flywheel. Nah, itu dia kalau solenoidnya lemah, maka itu ketika panas itu akan susah hidup. Nah, tapi apalagi kalau mobil-mobil metik teman-teman. Teman-teman ketika misalnya saya habis ganti aki Mas, tapi habis ganti aki kalau starter itu dia cuma cetek gitu kadang-kadang. Ini sering terjadi di HRV, itu HRV Mobilio, nah, itu sering terjadi. Yang punya Mobilio punya HRV coba dicek. Kalau misalnya dia HRV push buttonnya dipencet gitu cuman cetek gitu doang, dia harus ngulangin 2 kali 3 kali baru mau hidup. Coba dibuka, di sana ada holder brustelnya starter, itu biasanya di apa namanya, kontak poinnya itu udah haus. Itu bisa diakalin sebenarnya, di solder atau di balik kontak poinnya. Mas Adi, kan sering kejadian tuh kalau masalah aki ini ya, dan berhubungan dengan starter yang tadi agak berat dan mungkin cetek kayak gitu ya, dan tidak mau hidup pada saat panas. Nah, bagaimana caranya kita nih biar tidak salah ambil tindakan? Ujuk-ujuk beli aki baru, tapi dicoba tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya aki udah di atas 1,5 tahun, terus mengalami hal kayak gitu, itu nggak ada salahnya coba diganti akinya, karena rata-rata umur aki kan 1,5 Pak. Tapi kalau misalnya akinya masih di bawah 1,5 tahun, terus timbul masalah kayak gitu, itu perlu sebelum penggantian aki ya pasti ya, itu perlu dicek voltasenya. Kemudian kalau misalnya voltasenya bagus, crankingnya juga bagus, maka starter itu pasti ya. Gitu. Starter itu bisa banyak sih faktornya, bisa dari relay starter, bisa dari solenoid starter, bisa dari motor starternya itu sendiri, armaturnya itu juga bisa. Tapi yang paling sering itu adalah solenoid. Gitu. Nah itu sih malah jarang orang mudik starternya rusak, itu malah jarang. Tapi aki sering ditemukan ya. Iya. Baik. Terima kasih Mas Ardi sudah menyampaikan kepada kita 7 poin yang sering terjadi dialami oleh pemudik. Yaitu wiper, terus lampu depan, terus 2 kampas, terus ada ball joint bearing, terus fan bell. Gitu. Terima kasih, semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.